Bisa on cam teman-teman? Sudah, pasti Bu. Oke. Suara saya apakah terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar jelas, Bu. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Siang, Bu. Bu. Selamat Senang siang, sekali Bu. bisa melihat. Ya, senang sekali bisa melihat wajah teman-teman yang sangat bahagia begitu ya di layar hari ini. Bagaimana kabar-kabar teman-teman semua hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya. Saya harap juga begitu ya, walaupun kita sedang berada di tengah pandemi ya, tidak bisa melaksanakan bimbingan kelompok secara langsung, jadi kita melaksanakannya secara virtual. Ibu harap teman-teman bisa stay at home ya, belajar dengan rajin di rumah, tidak perlu keluar rumah. Gitu. Jadi Ibu sangat berterima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang virtual pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita akan mulai kegiatan pada hari ini dengan doa. Adakah yang ingin memimpin doa pada hari ini? Saya boleh, Bu. Oke, silakan Mas Dimas memimpin doa pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dimas sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan, di sini Ibu memiliki salah satu gambar. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Iya, Bu. ini adalah media yang Ibu buat untuk perkenalan diri teman-teman di sini ya, karena memang teman-teman berbeda gitu ya kelasnya, jadi kemungkinan teman-teman masih belum mengenal satu sama lain. Ya, di dalam media ini ada beberapa karakter yang biasanya dimiliki oleh siswa, yaitu ada smart, religious, kind, honest, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti di sini Ibu minta teman-teman bisa memperkenalkan diri kalian dengan menyertakan karakter apa sih yang sebenarnya cocok dengan diri kalian yang ada di dalam gambar ini. Dari sini dapat dimengerti teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Kalau begitu langsung saja kita mulai dengan perkenalan dari Mas Fikri, silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fikri, biasa dipanggil Fikri. Banyak yang bilang itu saya religius Bu, karena saya di SMA juga ikut organisasi Rohis, seperti itu Bu. Oke, jadi Mas Fikri ini terkenal dengan sikapnya, sifatnya yang religius begitu. Oke, terima kasih Mas Fikri. Selanjutnya, adakah yang ingin perkenalan? Saya, Bu. Oke, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Kamila Rahmawati, biasa dipanggil Dita. Di sini karakter yang sesuai dengan saya itu yang smart, Bu. Oke, yang smart ya. Jadi sekilas info begitu ya teman-teman ya. Memang Mbak Dita ini terkenal pandai karena setiap semesternya Mbak Dita ini selalu mendapatkan juara pertama. Oke, itu memang kelebihan Mbak Dita gitu ya, pandai. Oke, selanjutnya adakah yang ingin memperkenalkan diri lagi? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Mbak Aksa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Aksari, biasa dipanggil Aksa. Sepertinya di sini karakter yang cocok sama saya itu responsibel, Bu. Oke, kenapa responsibel Mbak Aksa?
Karena saya merasa cukup bisa menangani tanggung jawab yang diberikan kepada saya, Bu. Amanah lah orangnya. Oke, ya memang kita lihat Mbak Aksa ini sangat aktif begitu ya dalam berorganisasi. Terlihat berarti Mbak Aksa ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada kayak ingin perkenalkan diri lagi. Saya. Oke, silakan Mbak Elok. Baik, perkenalkan, nama saya Tia Elok Wulandari, biasanya dipanggil Elok. Menurut saya ada di kain. Oke, Mbak Elok terkenal dengan karakternya yang kind. Kenapa Mbak Elok? Karena saya baik, Bu. Baik. Saya diputusin karena alasan kalau baik. Begitu ya. Itu alasan klasik ya Mbak Elok diputusin karena terlalu baik. Oke. Selanjutnya, yang ingin memperkenalkan diri, siapa lagi? Saya Bu. Oke, Halo silakan Mbak. teman-teman, perkenalkan nama saya Variatunisa, biasa dipanggil Rika. Dan menurut saya Halo, Mbak Rika. Ya, sepertinya sedang terkendala sinyal gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa, ini kita maklumi. halo, diulang apa? Ya, silakan diulang. Ya, halo teman-teman, nama saya Variatunisa, bisa dipanggil Rika. Menurut saya karakter yang cocok dengan saya itu yang polite, santun, karena saya cukup santun dengan teman-teman, termasuk orang yang lebih tua juga. Ya, memang Mbak Variatunisa ini ya teman-teman ya, terkenal sangat santun di mata guru-guru begitu. Oke, terima kasih Mbak Variatunisa. Selanjutnya ada kayak ingin memperkenalkan diri. Saya Bu. Oke, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Nur Aida Malina, biasa dipanggil Sinta. Menurut saya karakter yang sesuai dengan saya itu intelijen Bu, karena saya selalu berusaha untuk menjadi siswa yang cerdas. Ya, kalau Mbak Sinta ini memang sangat terkenal cerdas begitu ya. Kemarin saja Ibu dengar Mbak Sinta ini telah meraih medali emas gitu ya dalam acara Olimpiade Matematika. Nah, itu luar biasa sekali teman-teman. Mbak Sinta ini pasti belajar sungguh-sungguh begitu ya Mbak Sinta. Oke. Ya, Kurang siapa ini yang perlu memperkenalkan diri ya? Saya Bu, saya belum. Oh iya, silakan Mbak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Camelia Zahra, biasa dipanggil Camelia. Saya itu berkarakter diligent Bu, yaitu rajin. Oke, Mbak Camelia adalah orang yang rajin begitu ya, bisa dilihat di absensi Mbak Camelia itu selalu hadir jam 6:30 begitu, tidak pernah terlambat. Itu terlihat Mbak Camelia ini adalah anak yang rajin begitu. Oke, yang terakhir silakan Mas Dimas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Dimas Zaman Setiawan. Teman-teman bisa manggil saya Dimas. Saya ini orangnya jujur Bu. Jadi teman-teman juga melihat saya orangnya sebagai orang yang jujur. Oke, mestinya kalau orang yang jujur begitu ya, jadi tidak mengambil gorengan dua ngomongnya satu begitu ya Mas ya? Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perkenalan dan juga menyertakan kepribadiannya. Saya sangat menghargai itu. Jadi semoga nanti teman-teman setelah saling mengenal itu ya dalam bimbingan kelompok kali ini teman-teman bisa lebih akrab lagi begitu ya walaupun kita laksanakan secara virtual. Oke, di sini ada yang sudah pernah begitu mengikuti bimbingan kelompok? Saya Bu. Mbak Camelia, oke. Menurut Mbak Camelia bimbingan kelompok itu seperti apa Mbak? Kalau menurut saya bimbingan kelompok itu seperti memecahkan permasalahan bersama teman-teman Bu. Jadinya kita sekumpulan individu yang mempunyai tujuan untuk membahas suatu topik tertentu gitu Bu.
Ya, benar sekali. Jadi, Ibu di sini bersama teman-teman semua hari ini akan berdiskusi begitu mengenai topik yang akan kita bahas bersama ya, topik yang sudah kita setujui sebelumnya gitu ya, yaitu mengenai sikap asertif gitu ya, lawan bullying dengan sikap asertif. Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, agar waktu kita efektif, lebih baik kita sepakati saja terlebih dahulu berapa menit kita akan melaksanakan layanan pada hari ini. 30 menit, Bu. 30 menit aja, Bu. 30 menit aja, Bu. Kota saya mau habis, Bu. Sepertinya memang kebanyakan memilih untuk 30 menit begitu ya. Jadi kita sepakati saja 30 menit layanan. Apakah tidak keberatan teman-teman semua? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu agar waktu kita efektif gitu ya, langsung saja kita mulai kegiatan kelompok pada hari ini. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Sangat siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap. Oke, kalau begitu kita akan membahas gitu ya mengenai topik pada hari ini yaitu lawan bullying dengan sikap asertif. Jadi sudah sedikit saya singgung mengenai topik ini. Adakah teman-teman yang mengerti atau sudah pernah mendengar gitu mengenai sikap asertif? Saya, Bu. Oke, silakan, Mbak. Kalau menurut saya, asertif itu berarti kita menyampaikan pendapat sesuai dengan perasaan kita gitu, Bu. Oke, menyampaikan pendapat sesuai dengan perasaan. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Mbak Elok mungkin? Kalau menurut saya, asertif itu hampir sama seperti Mbak Aksa, itu mengatakan apa yang ingin kita katakan, Bu. Oke, sama dengan seperti Mbak Sinta begitu ya, mengatakan apa yang ingin dikatakan. Benar sekali, jadi di dalam sikap asertif ini kita mengungkapkan pendapat begitu ya, pendapat diri kita tanpa harus menyakiti orang lain dan juga memperhatikan diri kita sendiri, tidak menyakiti diri kita sendiri begitu. Oke, dari pengertian sikap asertif ini sebenarnya teman-teman ya, agar lebih memahami lagi kita itu bisa membedakan ada 3 sikap yang biasanya kita munculkan gitu ya kalau kita bersama dengan orang lain. Itu ada sikap agresif, asertif, dan juga sikap pasif. Teman-teman apakah pernah mendengar ketiga sikap ini sebelumnya? Pernah sih. Pernah ya. Kalau menurut Mas Fikri, pengertian dari sikap pasif itu seperti apa, Mas? Menurut saya tidak banyak bergerak atau tidak banyak ngomong, Bu. Dia lebih sering diam untuk dirinya sendiri, Bu. Seperti itu. Benar sekali. Ya, jadi benar sekali yang dikatakan Mas Fikri gitu ya. Sikap pasif itu lebih diam, gitu, tidak mengungkapkan. Jadi hak-hak kita tidak bisa dikemukakan kepada orang lain dan itu cenderung menyakiti diri kita sendiri, gitu teman-teman. Oke, adakah yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu, soal asertif. Oh ya, Kalau menurut silakan. saya, asertif itu dia mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan memperhatikan perasaan orang lain agar tidak menyakiti orang lain juga. Benar sekali. Tadi sudah sekilas kita bahas gitu ya mengenai sikap asertif. Jadi di mana kita mengungkapkan keinginan atau mungkin hak-hak kita kepada orang lain agar orang lain itu mengerti gitu. Tetapi dengan kata-kata yang baik, tidak menyakiti orang lain dan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Oke. Yang terakhir mengenai sikap agresif, mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Silakan. Ya, Bu, menurut saya sikap agresif itu sikap yang kasar, Bu, dan dia suka melukai perasaannya orang lain. Iya, benar sekali. Jadi terlihat jelas gitu ya teman-teman perbedaan antara pasif, agresif, dan juga asertif. Kalau menurut Mbak Aksa tadi,
agresif itu lebih menyakiti orang lain. Benar sekali, karena biasanya kalau dalam sikap agresif itu kita mengedepankan emosi amarah kita, gitu ya. Jadi tanpa sadar, ucapan-ucapan kita itu menyakiti orang lain. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman semua mengenai agresif, pasif, dan asertif? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu di sini Ibu memiliki media gitu untuk teman-teman bisa lebih memahami mengenai sikap asertif itu bentuknya seperti apa. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman gambarnya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Sudah, Bu. ini itu ya, Ibu menamainya dengan game find and match gitu ya. Jadi temukan dan cocokkan gitu. Mana sih sebenarnya sikap asertif yang cocok dengan pernyataan bullying yang ada di dalam lingkaran itu. Nah, jadi yang ada di dalam lingkaran itu jelas pernyataan bullying gitu ya. Dan juga yang ada di samping kanan itu yang 3 baris itu merupakan 3 pilihan, ada sikap asertif dan juga sikap-sikap yang lain. Nah, jadi teman-teman di sini diminta untuk menemukan sikap asertif mana sih yang cocok untuk kalimat bullying ini gitu. Apakah di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Adakah yang ingin bermain untuk pertama kali mengenai game find and match ini? Saya, Bu, Dita. Oke, silakan Mbak Dita. Dari pernyataan bullying yang ada di dalam lingkaran, menurut Mbak Dita, pernyataan mana sih yang asertif, Mbak? Baik, menurut saya pernyataan yang kedua, Bu, yang menunjukkan saya memang baru bermain game ini, jadi perlu sedikit belajar. Jadi tolong ya kamu ajari saya agar bisa bermain bersama. Menurut saya yang kalimat kedua, Bu, itu yang menunjukkan sikap asertif. Ya, jadi terlihat begitu ya Mbak, dia menanggapinya dengan baik begitu, dengan kata-kata yang baik dan juga tidak mengedepankan emosi dan juga tidak menyakiti dirinya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Dita, jawabannya sangat benar sekali. Selanjutnya, adakah yang ingin bermain lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Amelia. Kalau menurut saya jawabannya A, Bu. Karena kan yaitu saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS karena saya adalah orang yang bertanggung jawab dan visioner, bukan karena penampilan saya. Dia menjawab seperti itu karena dia mengungkapkan apa yang dirasakannya, karena orang-orang memandang dia itu bodoh dan lusuh kayak gitu sih, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, dia menyampaikan gitu ya, bahwa dia mencalonkan ketua OSIS bukan karena penampilannya, tapi karena kepribadiannya yang bertanggung jawab dan visioner. Oke, terima kasih Mbak Camelia. Yang terakhir, game yang terakhir. Adakah yang ingin bermain? Saya, Bu, mau ikut bermain. Oke. Silahkan, Mas. Kalau berdasarkan itu pernyataannya, sikap asertif itu ditujukan di baris pertama, Bu. Terima kasih sudah memperhatikan penampilan saya, tetapi saya merasa baju ini cocok untuk saya kenakan, dan perkataan tadi menyakitkan untuk didengar. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan dirinya sendiri gitu loh, Bu. Jadi itu saya rasa sesuai dengan sikap asertif, Bu. Ya, benar sekali. Jadi terlihat gitu ya bahwa dia menyampaikan haknya dan berkata bahwa kata-kata tadi menyakiti saya, yaitu memang terlihat sekali itu adalah pernyataan asertif. Oke, terima kasih teman-teman sudah bermain dengan baik ya mengenai permainan find and match ini. Teman-teman, tadi Ibu masih belum mengenalkan mengenai tepuk salut ya? Belum, Bu. Kayak gimana? Jadi tepuk salut itu seperti ini. Jempol, jempol, salut. Nah, gitu. Mari kita gunakan tepuk salut ini untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah bermain find and match pada hari ini. Tepuk salut.
Jempol. Jempol. Salut. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya di sini Ibu memiliki satu kegiatan gitu ya, agar teman-teman lebih lagi memahami mengenai sikap asertif ini, yaitu dengan cara sosiodrama. Ya, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan peran untuk teman-teman semua yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa memerankan sosiodrama ini sesuai dengan peran kalian masing-masing. Yang pertama itu nanti akan ada Dimas dan juga Farihatunisa ya. Nanti kalian akan berperan sebagai anak yang pendiam, tetapi rajin dan pintar gitu. Nah di lain sisi nanti ada Dita dan juga Camelia bersama Elok. Mereka itu adalah anak-anak yang membuli begitu. Kegiatannya adalah membuli Dimas dan juga Farihatunisa karena Dita, Camelia, dan juga Elok ini menganggap bahwa Dimas dan juga Farihatunisa ini penampilannya nggak banget gitu. Jadi nanti kalian akan mengucapkan body shaming di situ. Nah, sebagai teman yang baik di sini yaitu Fikri, itu akan melerai mereka dengan menggunakan kata-kata yang asertif. Nah, dari sini ceritanya bisa dipahami ya teman-teman semua ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk yang tidak berperan di sosiodrama ini ada Mbak Sinta dan juga Mbak Aksa. Nanti teman-teman Mbak Sinta dan Mbak Aksa itu bisa berperan sebagai observer, jadi mengamati kegiatan sosiodrama pada hari ini. Oke, tanpa berlarut-larut, kita mulai saja kegiatan sosiodrama pada hari ini. Silahkan. Dimas, kok rambut lu krowel banget sih? Jelek banget sih. Lu gak pernah sisiran ya? Gak pernah keramas juga? Memang rambut saya seperti ini. Dirapihin dikit Iya, kayak gitu kok mau dijadiin OSIS sih? Malu kali. Erika, nggak usah sok-sokan lu. Rika jelek banget, ya ampun. Rika, sok-sokan belajar. Sok-sokan pendiam. Tapi kalau ujian, pelit banget. Gak usah nangis lah Rika, dikit-dikit aja nangis. Cengeng banget sih jadi orang. Udah. Kamil, Dita, Elok. Kalian tuh nggak berhak ngomong kayak gitu sama Dimas sama Rika. Mereka juga punya perasaan. Kalian coba bayangin kalau kalian sendiri yang diomongin kayak gitu. Pasti nggak enak kan? Nah, sebaiknya kalian itu memberi masukan yang positif sama mereka. Bukan malah mengolok-olok seperti itu. Coba kalian nanti bertiga minta maaf sama mereka. Oke, luar biasa sekali sosiodramanya bisa diperankan dengan sangat baik. Beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tidak menyangka gitu ya, sosiodrama bisa diperankan secara online dengan sangat baik seperti ini. Oke, kalau menurut observer sendiri, perjalanannya sosiodrama pada hari ini bagaimana? Mungkin observer pertama, Mbak Sinta, silahkan. Iya Bu, kalau menurut saya, tadi acting teman-teman sudah menarik, sudah sangat mendalami sekali, dan ternyata asertif itu sepenting itu ya Bu, ternyata. Iya, benar sekali Mbak Sinta. Oke, menurut observer selanjutnya bagaimana? Iya Bu, menurut saya teman-teman aktingnya udah bagus sih Bu, udah mendalami peran juga kayak Mbak Sinta omongin, dan sepertinya asertif itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ya Bu, apalagi untuk menangani kasus bullying. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman di sini ya bisa memahami bahwa asertif ini bisa kita gunakan, sangat penting kita gunakan bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk mengatasi perilaku bullying dari orang lain gitu. Agar orang lain itu tidak terus-terusan semena-mena dengan diri kita. Oke, terima kasih observer yang sangat cantik ini ya, ada Mbak Sinta dan juga Mbak Aksa. Nah, dari sosiodrama dan juga kegiatan kita tadi ya, fun and match dan juga diskusi tadi,
adakah di sini yang ingin berpendapat begitu? Mengapa sih sikap asertif ini penting untuk kita miliki? Ada yang ingin berpendapat? Mbak Elok mungkin? Ya, mungkin karena Mbak Elok terlempar gitu ya. Teman-teman adakah yang ingin berpendapat lagi mungkin kenapa asertif ini sangat penting untuk kita miliki? Mungkin Ayo, Mbak Dita, Bu. silakan. Oh, oke. Silakan Mbak Sinta. Kalau menurut saya mengapa penting? Karena ya tadi Bu, kalau misal dibully kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa menyakiti perasaan orang lain gitu Bu. Oke, benar sekali. Jadi asertif ini seperti yang tadi kita bahas ya, kita bisa menggunakannya tanpa menyakiti diri kita sendiri maupun orang lain. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak. Tidak. Ada, Bu. Ya ada ya, cukup ya. Tidak, Oke, Bu. saya akan sedikit menyimpulkan begitu kegiatan kita pada hari ini, yaitu mengenai sikap asertif, di mana kita bisa menyampaikan hak-hak dan juga pendapat kita kepada orang lain tanpa menyakiti diri kita sendiri maupun orang lain. Gitu. Oke, sikap asertif ini juga penting untuk kita miliki ya, bahkan untuk siswa yang kali ini tuh marak sekali perbuatan bullying gitu ya. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa menggunakan sikap asertif ini untuk menyikapi hal-hal yang kurang baik dari orang lain. Oke, dari sini Ibu ingin menanyakan satu pertanyaan kepada 3 orang yang beruntung begitu ya. Yang pertama mungkin Mbak Kamelia, bagaimana perasaannya dengan kelompok pada hari ini, Mbak? Wah, saya sangat senang sekali sih Bu, apalagi belajar sosiodrama juga tadi, sangat mengesankan sekali. Oke, saya harap teman-teman yang lain juga seperti Mbak Kamelia ya, bisa senang mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Selanjutnya, Mas Fikri mungkin ya, dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, apa sih Mas yang dapat dipahami begitu, yang dapat diambil? Banyak sih Bu, kita jadi tahu perilaku asertif, terutama yang tadi pembandingnya antara pasif dan agresif. Jadi kita nanti dalam bersosialisasi bisa menerapkan perilaku itu Bu. Kita bisa pilih-pilih Bu, ada yang pasif, asertif, jangan sampai kita agresif seperti itu Bu. Ya, benar sekali. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa begitu ya menerapkan hal ini di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Dita ya. Mbak Dita, tindakan apa sih yang akan Mbak Dita lakukan setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Baik Bu, tindakan yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu bisa menerapkan sikap asertif ini dalam kehidupan sehari-hari Bu. Oke, jadi Mbak Dita akan menerapkan sikap asertif ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap teman-teman yang lain juga dapat mengikuti langkah Mbak Dita gitu ya untuk menerapkan sikap asertif ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Ibu memiliki salah satu gitu ya, bukan salah satu penugasan teman-teman semua. Ya, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, ini adalah bingo game mengenai sikap asertif. Jadi teman-teman nanti bisa mengupload bingo game ini di Insta Stories gitu ya, dengan mencoret mana sih sikap asertif, nanti dicoret, terus nanti bisa di-tag di akun saya dan juga akun SMA Negeri 78 Blitar gitu ya. Oke. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa Bu. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, silakan Mas Dimas bisa memimpin doa. Iya, baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kalau begitu, bimbingan kelompok pada hari ini saya tutup.
Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa kembali. Siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih Siang, banyak, Bu. Bu. Saya akhiri ya. Iya, Bu. And Iya, Bu.